Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan tutorial mengenai Laravel Qt menggunakan filamen. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, silakan disimak tutorial dari saya. Yang pertama, kita aktifkan dulu bundling dari web server dan juga MySQL-nya. Di sini saya menggunakan Heart. Saya memakai PHP versi 8 ya. Lalu setelah itu buka terminal. Untuk menginstal Laravel via Composer dengan asumsi Composer sudah terinstall dengan baik dan benar di komputer masing-masing. Composer, create main project, Laravel / Laravel Laravel 11. Namanya projectnya adalah Lara Qt filamen main app, lalu di enter saja. Push. Ternyata tidak mau. Laravel nggak mau. Versi berarti ini dihapus saja. Oke, di enter. Saya mendapatkan Laravel versi 11.32. Di sini kita mulai menginstal Laravel di server kita, server lokal maksudnya. Ya sudah terbentuk, lalu kita masuk ke direktori Laravel tersebut. Tadi namanya adalah di Lara Qt filamen app. Lalu untuk membuka VS Code, ketik saja kode spasi titik lalu di enter. Nah, terbuka otomatis untuk file Laravel-nya. Nah, untuk berikutnya, karena kita ingin mengupload suatu gambar, maka kita perlu membuat supaya folder publik bisa untuk upload gambar atau membaca file-file yang telah diupload tersebut, yaitu dengan menggunakan storage link. Jadi storage link nantinya akan membuatkan link folder dari storage ke dalam folder publik yang diakses, yang dibaca oleh Laravel. Ya saja. Lalu klik di ini terminalnya, ketikkan php artisan storage link. PHP artisan storage link. Setelah itu kita enter saja. Nah, maka linknya sudah terbentuk. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah migrasi untuk koneksi ke database. Maka yang pertama ini kita setting dulu env-nya. Karena defaultnya dari Laravel yang terbaru 11 ini pakai SQLite, maka kita ganti menjadi MySQL.
lalu kita di uncomment ini, comment slash, lalu database-nya diganti menjadi db underscore Larakrut filament. Setelah itu disimpan, command S, simpan dulu, lalu kita membuat model juga migrasinya. Yang pertama kita buat di terminal, yaitu php artisan make model. Modelnya kita beri karena kita ingin itu mahasiswa, berarti mungkin ini namanya adalah jurusan prodi atau jurusan ya, jurusan main M untuk membuat migrasinya, lalu di enter saja. Nah, sudah terbentuk. Yang mana di sini di model itu, di app model ada yang namanya jurusan ini, sama di database ada di file migrasi yang ini, yang terbaru ini. Lalu dalam file migrasi yang terbaru, di dalam function up saya tambahkan dalam tabel, yaitu misalnya table string nama sama table string deskripsi. Nanti jadi kolomnya di tabelnya database ada nama dan juga deskripsi dengan tipe varchar dan juga teks. Ini tipenya teks saja, ini teks. Nah, karena deskripsi teks. Lalu setelah itu di modelnya kita ini disimpan dulu, command S, di modelnya di jurusan, karena komunikasi dengan database yang kita buat di sini adalah ini protected field able name sama deskripsi. Nah, lalu setelah semuanya terbentuk, kita jalankan proses migrasinya dengan mengetikkan php artisan migrate. Kita enter saja. Apakah ingin membuat database baru, kita yes saja, berarti kita enter saja. Dan migrasinya sudah otomatis terbentuk. Nah, berikutnya kita baru menginstal filamennya, Larakrut menggunakan filamen. Yaitu kelebihan dari filamen itu mudah digunakan, terus cepat untuk membangun CRUD atau manipulasi data, terus desainnya responsif dan modern, lalu kustomisasi yang mudah dan didukung oleh hero icons filamen, fiturnya lengkap dan juga ekosistem yang terintegrasi dengan Laravel karena memang dibuat untuk khusus Laravel si filamennya ini. Lalu langkahnya seperti ini. Kita install dulu ya di terminalnya, itu composer require filament itunya kalau nggak salah versi terbaru itu
32124. Iya, 32/24. Oh iya, ini petik dulu ini. Lalu kita coba enter. English live in report. Kita tunggu dulu install itunya, filamennya, regenerate di autoload-nya, di filenya. Lama ini, masih lama. Nunggu dulu. Nunggu dulu. Nah, sudah. Lalu untuk panelnya, silakan ketik perintahnya adalah php artisan filament install main panels, betul ya. Berarti enter. ID-nya admin, namanya admin, misalnya install filament to GitHub, ini no saja. Nah, sudah. Namanya tadi itunya adalah admin. Kalau ingin membukanya silakan ketikkan di sini. Saya tambah ini terminalnya yang kedua untuk mengecek apakah berhasil, yaitu php artisan serve. Lalu di enter. Kita buka saja. Nah, Laravel sudah terinstall. Lalu ini kalau filament berarti tadi admin, berarti ini /admin /login. Nah, ini tampilan dari Laravel filament. Jadi kita sudah berhasil membuat Laravel filamentnya. Selanjutnya kita membuat usernya. Balik lagi terminal satunya, kita membuat filament user, yang mana untuk proses loginnya nanti siapa yang login, yaitu silakan perintahnya ketika di terminal, yaitu php artisan make filament main user. Name-nya misalnya ini Labs, emailnya base@gmail.com, passwordnya misalnya passwordnya misalnya ya, passwordnya biar mudah 1 2 3 saja. Sudah 3, terus di enter. Nah, kita sudah berhasil membuat user tadi. Nah, berikutnya kita jika ingin mencoba untuk login ya, login itu
berarti kita ini di refresh dulu. Emailnya kan tadi kan sini adalah base@gmail.com, lalu passwordnya tadi 123, sign in. Nah, kita sudah masuk di dashboard Filament. Ini tampilannya seperti ini. Ini ada mode dark, gelap, ada mode ini terang, bagus ya. Filament ini sudah disupport seperti itu. Lalu kita coba untuk membuat yang tadi jurusan. Kita buat CRUD-nya. CRUD untuk jurusan, berarti kita kembali lagi ke sini. Kita ketikkan perintahnya adalah PHP Artisan make filament ya, filament main resource, nama jurusan, lalu kita enter. Nah, adanya di sini adalah di folder app filament ini jurusan ini. Nah, jurusan resource ya, resource ada create, edit, list. Nah, berarti di sini ketika di refresh nanti harusnya ada ini. Namanya ketika di refresh harus ada jurusan karena kita bahasa Indonesia, harusnya kan pakai bahasa Inggris karena jamak ya. Lalu apa itu, kita membuat formnya kan di sini kan ada apa itu jurusan. Kalau diklik kan di sini new jurusan, yang masih kosong ya, masih kosong, masih apa itu, masih ya gini maksudnya, masih create. Nah, ini masih seperti ini. Maka kita buat di app filament resource, kategori resource, app filament resource, kok kata jurusan resource, jurusan resource. Ini pada skema di dalam apa formnya, skema formnya lah di sini. Skema form kita ketik saja, misalnya form /komponen card 2.2 make, lalu skema dalam kurung ini adalah forms komponen text input make name. Nah, labelnya label adalah nama jurusan. Berikutnya bisa kasih placeholder ketika belum diketik, yaitu placeholder
Oh, ada lagi. Nah, teknik informatika. Terus dia required ini kenapa ada dua ini, satu saja sudah cukup. Kategori di sini bingung. Require berarti terus berikutnya adalah form untuk deskripsi. Form komponen. Components, karena dia tadi adalah teks, berarti teks area. Teks area. Nah, labelnya adalah deskripsi jurusan, placeholdernya ini, misalnya di universitas ini, misalnya lebarnya itu saya kasih rows, jangan bisa besar lah, 5 saja. Lalu require. Nah, lalu kita save saja. Form komponen sudah. Oh iya, makanya merah. Lalu di save. Lalu sudah itu kita coba kembali ke ini, kita klik ya, kita refresh. Expecting ada yang salah, harusnya ini titik koma ya, ini titik koma, titik require. Oh, tadi yang dihapus itu gitu, berarti kurang siku sama ini. Nah, harusnya nanti ini seperti ini. Ini kan placeholdernya, ini nama jurusan, ini deskripsi jurusan. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita coba, misalnya nama jurusannya adalah teknik informatika. Jurusan ini adalah jurusan populer saat ini. Lalu kita coba terus create ya, create. Kalau di jurusan ini harusnya ada satu showing reason, tapi kan ini belum tampil di sini kan. Di sini kan belum tampil, di jurusan ini kan belum tampil. Nah, untuk menampilkan datanya, kita buka app filament resource jurusan resources.php. Resource jurusan resource.php pada berikut ini. Pada table ya. Pada tablenya di sini. Tabnya di sini kita itu apa itu? Kita hapus saja biar nggak bingung. Kita tulis ulang saja. Misalnya di sini adalah
apanya kurang. Nah, di sini adalah kolom. Text kolom, name-nya ini berarti bisa dicari nih harusnya. Searchable, searchable. Terus di kolom deskripsi, lalu ini action make, book action-nya, book action berarti title action book. Oh, book action-nya bukan seperti ini. Table book action-nya seperti saya ganti saja. Bulk action ini berarti bisa diklik banyak itu yang ada seperti checkbox. Ganti misal tables action bulk action group berikutnya adalah action delete bulk action. Nah, seperti ini. Ini lalu kita balik lagi ke sini, kita coba refresh. Nah, baru kelihatan ya ini apa itu tadi yang diisi. Nah, ini kita sudah berhasil membuat CRUD 1. Lalu berikutnya adalah kita membuat relasi. Tabelnya kan harusnya berelasi antara mahasiswa dengan jurusan. Yang pertama kita membuat, misalnya di sini adalah di sini buat baru lagi, namanya misalnya pos ya, berarti di sini adalah PHP artisan Mac.2 model post main migrasi, berarti artisan Mac model post. Nah, sudah itu di file migrasi yang baru ini kita pada tabelnya kita beri misalnya table foreign ID itu ini bukan user ya, jurusan ID. Nah, misalnya seperti ini, table bukan tabel, ini table. Ini adalah table, kita beri foto mahasiswanya yaitu string image, lalu table string title, ini titelnya apa, ini apa, itu ya, nama, lalu berikutnya ada kita beri kontennya, ini tipenya teks, ini adalah konten. Nah, kira-kira tabelnya seperti ini. Lalu di Command S,
Nanti tipe datanya itu ada string dan juga ada teks. Lalu di bagian post di PHP di sini modelnya sama seperti tadi, kita buat protected ya. Protected fill-able apa ini variable yang pertama jurusan ID, terus image, nama dan konten, lalu di save, lalu membuat relationship has many dari model jurusan ke post, artinya satu data jurusan bisa memiliki banyak data post, yaitu masuk di jurusan titik PHP, lalu kita buat fungsi baru ini di sini. Yaitu public function post return this has many post class. Nah, lalu di dalam model post PHP sama, kita buat fungsi baru lagi namanya public function jurusan. Jurusan return belongs to jurusan kelas. Nah, belongs to ya, belongs to dalam model, tapi tadi has many berarti bagiannya sekarang adalah belongs to, yaitu nanti relasi pemain ini tadi. Lalu kita migrasikan ini PHP artisan migrate. Nah, kita sudah membuat migrasinya. Setelah itu kita membuat resource post yang baru. Ini berarti cara saya pakai PHP artisan make filament step array source, namanya adalah post, resource post ya. Nah, lalu di dalam resource post kan ada baru nanti di sini, kita refresh saja di sini. Nanti ada resource post ini ya, post, nah, post di sini. Lalu kita buat formnya sama seperti tadi, berarti kita buat di public function form tadi di post resource ini post resource. Nah, di sini di form ya, di form tadi, berarti ini skema ini saya hapus saja, saya ketik ulang skema. Yang pertama adalah forms komponen card make, lalu skema, itu form komponen
form components. Kita kan tadi upload foto, berarti file upload make image, labelnya adalah gambar. Ini gimana sih, bingung. Ini adalah required ini. Nah, lalu berikutnya bawahnya itu adalah form komponen, bukan text input, ini adalah grid ya, kita pakai gridnya itu grid ya. Lalu skema yang adalah form komponen text input make nama, terus labelnya itu nama, terus placeholdernya saya beri aja lah placeholdernya adalah ini dan require. Berikutnya kita buat relasinya, itu berarti forms component select make jurusan ID, tadi kan pakai jurusan ID. Nah, bila adalah jurusan relationship ini jurusan dan juga lalu require. Isinya ini adalah kontennya itu forms components. Ini biar bisa diedit berarti saya pakainya ada rich editor, make content, labelnya content, beri placeholder, coba placeholdernya misalnya ini, terus required. Dan seperti itu. Lalu kita coba di sini. Expecting. Oh, walah, relasinya itunya salah. Pemberi arrow functionnya salah ini. Harusnya gini.
misalnya kita new post, misalnya gambarnya misalnya kita download gambarnya di sini itu apalah nanti ya, nanti saja. Itu contohnya seperti itu. Kalau sudah berhasil, kita coba download gambar, misalnya gambarnya Iron Man. Kita save image saja. Iron Man. Kok web butuh yang JPG saja. Save image. Iron Man. Replace. Sama ini web ini. Ini JPG mana? Ini aja. Iron Man. Nah, ini PNG. Lalu kita coba di sini browse. Gambarnya ada di download di Iron Man. Jurusan teknik informatika teknik ya, kurang ini. Namanya ini keliru namanya. Base Labs. Kontennya saya sedang di sini. Lalu kita create. Ini gambarnya baru di load. Lalu untuk menampilkan data seperti tadi, kita buka di sini. Kita buka pada function table. Pada function table itu kita delete saja semuanya biar nggak bingung. Berarti kolom tables, kolom image, Nah, ini saya beri image-nya nanti bentuknya kotak saja ini. Berarti square. Lalu tables, kolom nama. Nah, nama ini bisa dicari ya, searchable. Ini table kolom make jurusan name. Ini gak usah pakai searchable lah. Ini sini filters. Aksinya apa ini aksinya? Aksinya ini. Tables, action, edit,
Oke, edit, lalu bulk action, bulk action, ini yang pertama adalah table action, tables actions, bulk action group. Gimana lagi ini? Make group, make table action, delete bulk action, make baru di sini. Sudah, lalu ini kita postnya kita itu akhirnya, oh ini kan belum tampil ya ini ya. Ini berarti salahnya tuh di sini, salahnya ada di dalam env lah, ini tuh ini harusnya pakai pot ini 8.000, oh ya, punya 8.000, lalu kita refresh lagi. Nah, oh ya, ini ciri khas dari itu apa itu Laravel versi 54 ke atas itu seperti ini. Error ya. Error yang tadi itu disebabkan oleh, kalau Laravel versi 54 ke atas, ya itu setahu saya, ini kalau biasanya itu harus ini dulu apa? Dilakukan apa? Di clear dulu seperti di sini. Lalu saya melakukan perintah ini. Saya memberikan akses 775 pada folder storage. Lalu saya lakukan composer dump autoload untuk merubah yang ininya. File autoloadnya jadinya tadi yang ada errornya ini, yang pipe tadi yang error itu jadi hilang itu karena juga belum ada permisinya, istilahnya ditolak lah kalau di macOS. Mungkin kalau di Windows ini tidak ada salah. Jadi ini sudah berhasil ya, ini bisa jurusan ini tampil, lalu di post ini juga ngelink ke jurusan. Jika ditambah tadi, kalau diedit ini, editnya ini kan ada gambarnya. Ini kalau misalnya diedit, kalau jurusan lebih dari satu ini bisa dipilih karena sudah ngelink. Lalu misalnya di sini saya edit ya, misalnya saya sedang di sini malam hari ini, misalnya di sini hari ini, lalu saya save, lalu saya klik pas lagi. Oh, yang itu namanya, misalnya namanya saya ganti base lab, corp, lalu saya save. Ini kan sudah tersimpan. Lalu di sini ini sudah berubah ya. Kira-kira seperti ini Laravel untuk membuat CRUD dengan filament. Filament ternyata lebih cepat dan lebih mudah ya untuk menangani CRUD. Ini juga ada untuk yang warna gelap atau yang warna terang.
lalu saya bisa sign out. Kira-kira seperti itu untuk Laravel dengan root menggunakan filament. Jika tutorial ini bermanfaat, silakan share, dan jika ini juga bermanfaat untuk teman-teman, silakan di subscribe untuk mengikuti tutorial selanjutnya. Terima kasih atas waktunya, atas atensinya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.